Selamat datang di Bola Jimbul. Update berita transfer pemain hari ini antara lain. Mastantuono lebih pilih Madrid, MU siapkan tawaran kedua untuk Mbeumo. Here we go, Tijani Reinders dan Ait Nuri gabung City. Chelsea ngebet boyong menyon, Milan sudah temukan penggantinya. Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk memulangkan Nico Paz dari Como setelah penampilannya yang mengesankan di Serie A. Pemain muda asal Argentina ini mencatatkan 6 gol dan 8 assist dalam 35 pertandingan musim ini. Menurut laporan dari Cadena Ser dan Managing Madrid, Los Blancos berencana untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro pada musim panas 2025. Fabrizio Romano juga menambahkan bahwa El Real memiliki 3 opsi klausul pembelian kembali untuk Nico Paz, 8 juta euro pada 2025, 9 juta euro pada 2026, atau 10 juta euro pada 2027. Langkah ini pun juga mendapat dukungan dari pelatih Xabi Alonso, yang melihat Paz sebagai tambahan berharga untuk lini tengah tim. Di satu sisi, kembalinya Nico Paz juga dapat menambah kekuatan skuad mereka menjelang Piala Dunia antar klub. Real Madrid selangkah lagi mendapatkan bintang muda Argentina dan River Plate Franco Mastantuono. Dilansir dari Fabrizio Romano, perwakilan Madrid, Juni Calafat, baru saja kembali dari Argentina untuk menyegel kesepakatan personal dengan sang pemain. Selanjutnya, Madrid tinggal melakukan kontak dengan River Plate untuk membahas struktur penebusan klausul pelepasan senilai 45 juta dolar. Mastantuono, yang baru berusia 17 tahun, telah menunjukkan performa impresif bersama River Plate dengan mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan. Sebelum tawaran dari Los Blancos datang, Paris Saint-Germain terlebih dulu masuk untuk mendekati Mastantuono. Namun, gelandang muda itu kemudian lebih memilih proposal Madrid ketimbang dari PSG. Romano menambahkan, Xabi Alonso juga berperan penting untuk meyakinkan sang pemain lewat sambungan telepon. Update terbaru dari Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United telah memulai negosiasi dengan Brentford untuk mencapai kesepakatan perekrutan striker sayap Bryan Mbeumo. Bahkan, manajemen Setan Merah telah mengirimkan penawaran pertama sebesar 45 juta pound plus bonus 10 juta pound kepada Brentford. Diketahui, Brentford sebenarnya meminta 65 hingga 70 juta pound untuk melepas winger asal Kamerun tersebut. Sehingga, mereka langsung menolak penawaran pertama dari MU. Kendati demikian, United akan kembali dengan penawaran kedua imbuh Romano. Striker berusia 25 tahun itu telah menolak tawaran dari 3 klub Liga Primer lain dan menomorsatukan Man United sebagai klub yang akan ia bela musim depan. Ia pun berada di daftar teratas target potensial Setan Merah. Usai pasukan Amorim berhasil mendatangkan Matheus Cunha dari Wolves. Here we go, Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk merekrut gelandang asal Belanda Tijani Reinders, dilansir dari Fabrizio Romano. Kesepakatan tercapai dengan mahar transfer 70 juta euro, di mana detail nilainya adalah 57 juta euro sebagai transfer fee, isi bonus 8 juta euro, dan bonus yang sulit tercapai adalah 5 juta euro. Romano menambahkan bahwa kesepakatan personal telah dicapai sebelumnya, dan proses finalisasi transfer masih berlangsung. Gelandang berusia 26 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Usai menjalani tes medis pada 9 Juni waktu setempat, Reinders berhasil tampil konsisten bersama AC Milan sejak didatangkan dari AZ Alkmaar. Bahkan, ia dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim ini. Secara statistik, gelandang berdarah Indonesia itu sukses membukukan 15 gol 4 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi bersama Rossoneri. Here we go, dilansir dari jurnalis transfer Fabrizio Romano. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri Wolverhampton Wanderers, Ryan Ait Nuri. Romano menambahkan, kesepakatan transfer dengan Wolves telah dicapai oleh The Citizen dengan nilai 40 juta euro. Sang pemain juga sudah menyetujui persyaratan pribadi, dan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, hingga 2030 usai menjalani tes medis pada 7 Juni. Pemain asal Aljazair itu memang masuk dalam daftar prioritas Pep Guardiola untuk memperkuat posisi bek kiri. Ia berhasil mencuri perhatian usai tampil impresif di 2 musim terakhir. Di musim ini saja, bek kiri berusia 23 tahun itu berhasil mencatatkan 4 gol dan 7 assist dalam 37 pertandingan Premier League. Arsenal siap mengaktifkan klausul penebusan 5 juta pound kepada Chelsea untuk merekrut Kepa Arrizabalaga menurut Fabrizio Romano. Kesepakatan personal dengan sang kiper tidak menemui jalan buntu, di mana penjaga gawang asal Spanyol itu menyatakan bersedia bergabung dengan The Gunners untuk musim depan. Kepa didatangkan oleh Arteta dengan tujuan sebagai opsi kiper cadangan berpengalaman di belakang kiper utama mereka, David Raya. Ditambah lagi, Kepa yang kini berusia 30 tahun bisa ditebus dengan biaya 5 juta pound berkat klausul pelepasan dalam kontraknya. Setelah masa
pinjaman di Real Madrid dan Bournemouth, Kepa tidak lagi masuk dalam rencana Chelsea musim depan. Dan ia akan dilepas secara permanen di musim panas ini. Ketertarikan Arsenal terhadap Kepa muncul setelah target awal mereka, Joan Garcia dari Espanyol, semakin dekat bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea akan melakukan kontak dengan AC Milan untuk mencoba merekrut penjaga gawang andalan mereka, Mike Maignan, yang akan memasuki tahun terakhir masa kontraknya. Manajer The Blues, Enzo Maresca, merupakan pengagum Maignan, dan menyatakan bahwa pemain berusia 29 tahun itu adalah tipikal kiper yang akan cocok dengan skema permainannya musim depan. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub terkait nilai transfer sang pemain. AC Milan menetapkan harga sekitar 30 juta euro untuk melepas Maignan. Sementara Chelsea menilai bahwa angka tersebut terlalu tinggi, mengingat kiper asal Prancis itu akan habis kontrak pada musim depan. The Blues bahkan mempertimbangkan nilai sekitar 20 juta euro sebagai tawaran yang lebih realistis. Perbedaan valuasi inilah yang membuat negosiasi antara kedua klub belum menemukan titik temu. Dilansir dari laporan jurnalis Matteo Moretto, AC Milan dikabarkan menunjukkan minat serius untuk merekrut Vanja Milinkovic-Savic, kiper utama Torino, sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kepergian kiper andalan mereka, Mike Maignan. Manajemen Rossoneri tertarik mendatangkan kiper asal Serbia itu, usai ia menunjukkan performa impresif di Serie A musim ini. Tercatat, kiper berusia 28 tahun itu telah mengoleksi 9 clean sheet, yang menjadikannya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di liga. Secara valuasi, Vanja Milinkovic-Savic memiliki klausul pelepasan sekitar 20 juta euro yang berlaku hingga akhir Juli, membuatnya menjadi target yang menarik bagi Milan, yang bisa menggunakan hasil penjualan Maignan untuk mendanai transfer ini. Simone Inzaghi resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih Inter Milan untuk musim depan. Keputusan bersama ini telah dicapai antara Inzaghi dan manajemen klub. Ia pun mengakhiri masa jabatannya selama 4 tahun, dengan torehan 1 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inzaghi akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi bersama Al Hilal. Ia pun telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, dengan gaji mencapai 26 juta euro per musim. Tak butuh waktu lama bagi Inter untuk menemukan pelatih baru, karena mereka kini baru saja menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, Cifu merupakan pelatih kelompok umur tim muda Inter periode 2016 hingga 2024. Setelah itu, ia menjadi pelatih Parma sejak Februari 2025, dan berhasil membawa tim promosi itu bertahan di Serie A untuk musim depan. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.